Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang pemrosesan data dalam data mining. Sebelumnya, sini saya tidak sendiri, saya bersama teman saya, ada Jupri, saya sendiri, ada Boyke Oki Pratama, Antara. Untuk pembahasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu ada teknik data mining. Yang pertama itu ada tracking pattern atau sequencing. Teknik data mining yang pertama adalah melacak pola atau urutan peristiwa. Teknik ini berfungsi untuk menemukan suatu pola pada serangkaian kejadian sequence yang berurutan. Teknik tracking pattern dapat mendeteksi suatu interval tertentu seperti lonjakan permintaan produk ketika weekend atau jumlah orang yang mengajukan situs Anda saat cuaca tertentu. Next. Yang kedua itu ada classification. Teknik classification memerlukan teknik data mining yang lebih kompleks karena menuntut Anda untuk mengumpulkan seluruh data dari kelas atau kategori tertentu. Teknik ini merupakan yang paling umum digunakan. Anda dapat mengaplikasikannya untuk mengelompokkan data berdasarkan label yang Anda inginkan. Misalnya, berdasarkan informasi, finansial, dan transaksi, Anda dapat mengelompokkan pelanggan menjadi low, medium, atau high credit risk. Yang ketiga itu ada association. Klasifikasi data mining berikutnya itu association, market basket analisis yang berhubungan dengan pemasaran produk, analisis keranjang bertujuan untuk mengetahui atau mengidentifikasi produk yang sering dibeli bersamaan oleh pelanggan. Misalnya ketika membeli snack kentang tertentu, pelanggan juga membeli minuman soda kemasan. Dengan mengetahui kebiasaan pelanggan seperti ini, maka perusahaan juga dapat membeli produk tertentu sebagai people also bought this pada marketplace. Dan selanjutnya itu outlier detection. Teknik ini bertujuan untuk mengidentifikasi ketika terjadi anomali pada pola data. Misalnya, ketika produk Anda biasanya selalu dibeli oleh pelanggan berjenis kelamin laki, namun pada suatu minggu di bulan Februari, tiba-tiba terjadi lonjakan pembelian dilakukan oleh pelanggan perempuan. Teknik outlier detection berperan untuk menganalisis lonjakan tersebut serta penyebabnya, sehingga Anda dapat memutuskan langkah penjualan selanjutnya. Yang selanjutnya itu ada clustering. Teknik clustering hampir mirip dengan classification, namun memerlukan label atau grup data yang lebih banyak berdasarkan pola kesamaan. Misalnya, Anda ingin mengelompokkan demografi audiens yang berbeda menjadi beberapa grup berdasarkan latar belakang, finansial, atau jumlah pembeliannya ketika berbelanja di toko Anda. Yang berikutnya itu ada regression. Klasifikasi data mining berikutnya, regression bertujuan untuk mencari pola nilai numerik alih-alih kelasnya. Hasil dari teknik adalah sebuah fungsi sebagai penentu yang didasarkan pada nilai dari input. Misalnya, Anda dapat menggunakan untuk menentukan harga produk berdasarkan faktor lain seperti kesejahteraan permintaan pelanggan dan kompetitor. Nah, yang terakhir itu ada processing atau prediction. Teknik data mining yang terakhir bisa dikatakan paling valuable karena bertujuan untuk memprediksi nilai yang akan dicapai karena proyek tertentu. Dengan teknik prediction, match data dan nilai pada periode sebelumnya dijadikan acuan atau dasar dari prediksi. Misalnya, berdasarkan data pembelian bulan lalu, Anda dapat melakukan pembelian seperti apa di bulan depan. Untuk pembahasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Wan Faris bin Sarah. Pada Wan Faris bin silakan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang data processing. Data processing. Pertama itu data processing merupakan sebuah teknik pengumpulan catatan-catatan segar untuk diterjemahkan menjadi sangat detail sehingga nantinya dapat bermanfaat dan digunakan. Pada dasarnya, data mentah tidak akan berarti apa-apa dan tidak dapat digunakan. Oleh karena itu, harus melalui data processing terlebih dahulu agar dapat digunakan dan bermanfaat terutama dalam pengambilan keputusan dalam sebuah perusahaan. Data mentah yang didapatkan dapat dikumpulkan, disaring atau dipilih, kemudian diurutkan, diproses, dianalisis, lalu disimpan, dan jika sudah dibutuhkan dapat disajikan. Dan ini ada beberapa metode dalam data processing. Pertama itu manual data processing, 2 mechanical data processing, 3 electronic data processing. Pertama, manual data processing. Metode yang pertama ini biasanya data diproses secara manual, mulai dari pengumpulan data, penyaringan, perhitungan, hingga operasi logis pun dilakukan oleh manusia, tanpa bantuan perangkat elektronik maupun perangkat lunak lainnya. Metode ini sudah dipastikan tidak memerlukan biaya yang banyak, bahkan dapat dilakukan tanpa menggunakan bantuan alat, namun memiliki risiko kesalahan yang tinggi, terkurasnya banyak waktu, dan memerlukan biaya tenaga kerja yang tinggi.
Dua, itu ada mechanical data processing. Metode yang kedua biasanya dapat dibantu pemrosesannya dengan menggunakan sebuah perangkat atau mesin, misalnya kalkulator, mesin ketik, dan lain sebagainya. Jika kita hendak memproses data secara sederhana, kita dapat menggunakan metode ini. Dengan menggunakan metode ini, risiko terjadinya kesalahan lebih kecil dibandingkan dengan metode sebelumnya. Akan tetapi, jika ada penambahan data, metode ini malah membuat proses menjadi rumit dan kompleks. Dan yang terakhir itu ada electronic data processing. Metode yang ketiga dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai macam teknologi modern yang memungkinkan mulai dari perangkat lunak hingga program data processing. Biasanya seseorang dapat menginstruksikan kepada perangkat lunak atau program pemrosesan data agar dapat memproses data sesuai dengan keinginan dan menghasilkan output sesuai yang diharapkan. Dengan menggunakan metode ini, kesalahan dapat diminimalisir dan proses dapat dilakukan dengan cepat, namun harganya lebih mahal dibandingkan dengan dua metode sebelumnya. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya Boyke. Oke, dalam studi kasus ini kami mendapatkan data dari BPS, data tingkat pengangguran terbuka dari tahun 2017 sampai dari tahun 2021 dengan 7 kabupaten. Jadi di sini untuk melakukan algoritma Keymatch ini setiap kabupaten harus dirata-ratakan dari 2017 sampai 2021. Maka ini hasilnya. Dan gitu yang kedua, di clusterin hasil ini kita mau mencari yang maksimum dan minimum dari nilai rata-rata yang ini. Dari nilai maksimum yang didapatkan hasil terbesarnya 9,58 dan minimum yaitu 3,052. Dan gitu langkah selanjutnya baru dalam C1 ini kita menggunakan rumus akar C1 kurang rata-rata setiap kabupaten. Maka hasilnya seperti ini, dan C2 akar C2 rata-rata dari setiap kabupaten dipangkati 2. Maka hasilnya seperti ini, dan di sini kita melihat jarak terpendeknya atau bandingan ini siapa yang paling kecil. Maka didapatkan nilainya bahwa tiga kabupaten yang memiliki tingkat pengangguran tertinggi dan 4 kabupaten memiliki pengelompokan tingkat pengangguran terendah. Oke, sekian dari hasil presentasi kami ucapkan terima kasih.